Pada kesempatan kali ini, topik yang akan kita bahas berkaitan dengan jam kesmas dan jam persal. Saya ada satu video, silahkan disimak sebelum saya menyampaikan materi berkaitan dengan topik ini. Di banyak negara, kecenderungan kenaikan biaya pelayanan kesehatan menyulitkan akses penduduk terhadap pelayanan kesehatan. Ini terutama terjadi bila mana biaya tersebut harus ditanggung sendiri dengan membayar dari kantong sendiri. Keadaan jadi semakin sulit untuk diatasi akibat keterbatasan kemampuan dari penyedia dana, baik itu pemerintah maupun pemberi kerja. Untuk mengatasi masalah ini, perlu dikembangkan sistem pembiayaan kesehatan yang efektif dan efisien. Melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN, pemerintah mencanangkan program-program jaminan sosial yang diselenggarakan berdasar prinsip asuransi sosial, di antaranya program jaminan sosial bidang kesehatan. Di sini jelas bahwa pemerintah menginginkan suatu sistem pembiayaan kesehatan yang berlaku bagi seluruh penduduk Indonesia. Sistem asuransi kesehatan sosial telah banyak diimplementasikan di negara berkembang. Pendekatannya menggunakan skema kontribusi, artinya ada kontribusi dalam bentuk pembayaran iuran oleh pemerintah, pemberi kerja, masyarakat pekerja, dan non-pekerja. Kontribusi dalam bentuk iuran ini dikumpulkan atau sering diistilahkan revenue collection untuk dikelola. Pengelolaan dana ini dapat dilakukan oleh satu atau lebih institusi pemerintah atau swasta. Dana yang dikumpulkan tersebut dapat dikeluarkan oleh pengelola dana jika ada peserta tertanggung yang membutuhkannya ketika sakit. Pembayaran dilakukan kepada fasilitas kesehatan melalui sistem atau mekanisme tertentu. Kegiatan ini diistilahkan purchasing. Dengan cakupan semesta, diharapkan sistem ini dapat menjamin aksesibilitas finansial terhadap pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk dengan harga terjangkau. Dengan cakupan semesta, risiko terdistribusi merata ke seluruh peserta tertanggung melalui subsidi silang dari yang berisiko tinggi ke rendah, dari yang kaya ke miskin, dari yang produktif ke non-produktif. Konsep ini dinamakan risk pooling. Jadi ada 3 fungsi yang harus berjalan selaras dan berkelanjutan, efektif dan efisien, yakni pengumpulan pendapatan melalui pengumpulan iuran dari seluruh sumber, pengumpulan risiko agar terjadi subsidi silang antar seluruh tertanggung, serta pembelian manfaat melalui mekanisme pembayaran fasilitas kesehatan. Melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional atau BPJS, ketiga fungsi tersebut dijabarkan sebagai tugas, wewenang, hak, dan kewajiban BPJS Kesehatan. Fungsi baru ini memberi dampak perubahan yang mendasar pada organisasi BPJS Kesehatan. Fungsi organisasi yang semula sebatas sebagai pembeli atau purchaser, kini bertambah dengan peran revenue collector dan risk pooler. Untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab yang tidak ringan tersebut, BPJS Kesehatan harus mengubah tata kelola organisasinya, diikuti penyesuaian-penyesuaian kebijakan internal baik yang bersifat strategis maupun operasional. Manajemen BPJS Kesehatan telah melakukan penyesuaian strategi organisasi dengan mendefinisikan kembali visi, misi, tata nilai, serta strategi organisasi. Perubahan organisasi saat ini menuntut Duta BPJS Kesehatan melakukan penyesuaian cara berpikir dan cara bekerja karena banyak pendekatan-pendekatan terdahulu sudah tidak relevan. Pemahaman Duta BPJS Kesehatan tentang sistem asuransi kesehatan sosial sangat berpengaruh terhadap implementasi ketiga fungsi utama yang diamanatkan pemerintah kepada BPJS Kesehatan. Sejalan dengan itu, perubahan organisasi melalui pengembangan struktur dan perangkatnya diikuti penyempurnaan proses bisnis dan teknologi dan kompetensi SDM terus berlanjut. Diperlukan komitmen dan kedisiplinan Duta BPJS Kesehatan untuk bekerja sesuai sistem kerja yang dibangun karena komitmen merupakan faktor yang sangat berpengaruh
dalam keberhasilan perubahan organisasi. Tugas utama BPJS Kesehatan sebagai organisasi pengelola keuangan adalah memastikan terjadinya keseimbangan antara dana yang masuk dan dana yang keluar. Di sini, BPJS Kesehatan juga harus dapat menjaga efektivitas dan efisiensi operasional pengelolaan untuk keberlangsungan program. Cakupan peserta menjadi tantangan tersendiri. Pada masa transisi, subsidi silang sempurna pada cakupan semesta belum dapat terpenuhi. Kecenderungan yang terjadi saat ini memperlihatkan bahwa masyarakat yang bergabung dalam program adalah masyarakat yang sudah mengalami sakit. Kondisi ini disebut dengan bias seleksi atau adverse selection. Ini sangat berbahaya bagi keberlangsungan program, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu, dalam proses mendapatkan peserta, diprioritaskan pada kelompok masyarakat yang sehat dan mampu membayar iuran. Selain itu, keberhasilan penyelenggaraan dan pengembangan program jaminan sosial bidang kesehatan juga sangat bergantung pada kemampuan BPJS Kesehatan dalam mengelola program dengan biaya operasional program dan biaya pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien. Pengalaman di hampir seluruh negara yang menggunakan skema ini menunjukkan bahwa biaya pelayanan kesehatan akan meningkat lebih cepat dibanding inflasi pada umumnya. Maka, kontak pertama peserta kepada fasilitas kesehatan tingkat primer harus dapat dikelola dengan baik dengan mengoptimalkan pelayanan promotif dan preventif untuk meminimalkan risiko biaya pelayanan kesehatan yang lebih besar pada rujukan pelayanan. Pada akhirnya, keberhasilan penyelenggaraan program oleh BPJS Kesehatan dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu ketersediaan sumber dana yang cukup dan sustain bagi penyelenggaraan program, penggunaan dana yang optimal untuk biaya pelayanan kesehatan dan biaya operasional, serta terpenuhinya aksesibilitas finansial terhadap pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk. BPJS Kesehatan merupakan bagian penting dari pengembangan sistem pembiayaan kesehatan di Indonesia. BPJS Kesehatan telah diberi kepercayaan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program negara yang sangat menantang. Kita harus dapat membuktikan kemampuannya dalam menyelenggarakan program ini. BPJS Kesehatan dan program jaminan sosial bidang kesehatan adalah aset negara yang membanggakan. Mari kita ubah cara pikir dan cara kerja demi keberlangsungan program dan organisasi, serta demi kemajuan bangsa. Jamkesmas atau Jaminan Kesehatan Masyarakat adalah jaminan perlindungan untuk pelayanan kesehatan secara menyeluruh, mencakup pelayanan promotif, preventif, serta kuratif dan rehabilitatif yang diberikan secara berjenjang bagi masyarakat atau peserta yang iurannya dibayar oleh pemerintah. Sumber dana jaminan kesehatan berasal dari pemerintah pusat atau APBN melalui mekanisme dana bantuan sosial. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat atau Jamkesmas diselenggarakan berdasarkan konsep asuransi sosial. Program ini diselenggarakan secara nasional dengan tujuan untuk mewujudkan portabilitas pelayanan, sehingga pelayanan rujukan tertinggi yang disediakan Jamkesmas dapat diakses oleh seluruh peserta dari berbagai wilayah. Kemudian, agar terjadi subsidi silang dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin, serta terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Peserta yang dijamin dalam program Jamkesmas meliputi masyarakat miskin dan tidak mampu yang telah ditetapkan oleh keputusan bupati atau wali kota. Selanjutnya, gelandangan, pengemis, anak dan orang terlantar, masyarakat miskin yang tidak memiliki identitas, peserta program Keluarga Harapan atau PKH yang tidak memiliki kartu Jamkesmas. Selanjutnya,
masyarakat miskin yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1185 Tahun 2009 tentang peningkatan kepesertaan Jamkesmas bagi panti sosial, penghuni lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara serta korban bencana pasca tanggap darurat. Kita patut bersyukur bahwa mulai 1 Januari 2014, negara kita sudah punya Sistem Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Melalui JKN, pemeliharaan kesehatan kita terjamin. Bila sudah menjadi peserta JKN, kita cukup menunjukkan kartu peserta saat berobat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Tetapi tentu saja ada prosedur dan batasannya. Pertama-tama, kita terlebih dahulu harus memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan tingkat pertama, seperti puskesmas, klinik swasta atau klinik TNI Polri yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Ingat, kita harus memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan tingkat pertama terlebih dahulu. Jangan langsung ke rumah sakit kecuali dalam kondisi darurat. Di fasilitas kesehatan tingkat pertama ini, kita bisa mendapat pelayanan sebagai berikut. 1. Kita bisa memeriksakan diri, mendapat pengobatan atau melakukan konsultasi medis. Kedua, kita bisa mendapat tindakan medis. Ketiga, kita bisa mendapat transfusi darah sesuai kebutuhan medis. Keempat, kita bisa menjalani rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi medis. Kelima, kita bisa mendapat pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama. Kita akan dirujuk ke rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan apabila kita memerlukan tindakan lebih lanjut. Layanan yang bisa didapat di rumah sakit adalah sebagai berikut. Pertama, kita bisa memeriksakan diri, mendapat pengobatan, atau melakukan konsultasi medis dengan dokter spesialis. Kedua, kita bisa mendapat tindakan medis oleh dokter spesialis sesuai dengan indikasi medis. Ketiga, kita bisa pula mendapat rehabilitasi medis serta transfusi darah. Keempat, bagi yang harus rawat inap, kita bisa mendapat pelayanan di ruang non-intensif maupun di ruang intensif. Tentunya ada pelayanan kesehatan yang tidak dijamin JKN antara lain pelayanan kesehatan tidak sesuai prosedur, pelayanan kesehatan di fasilitas yang tidak bekerja sama dengan BPJS, pelayanan kesehatan di luar negeri, pelayanan kesehatan untuk mendapatkan keturunan, pelayanan kesehatan untuk tujuan kecantikan, gangguan kesehatan atau penyakit akibat ketergantungan obat dan atau alkohol, pengobatan alternatif. Ingat, beberapa contoh kasus tersebut tidak dijamin JKN. Seluruh rakyat Indonesia wajib ikut program JKN sebagai wujud kepedulian sosial dalam bentuk gotong royong untuk membiayai pemeliharaan kesehatan. Pendaftaran dimulai pada 1 Januari 2014. 5 kelompok berikut ini otomatis menjadi peserta JKN. 1. Anggota TNI dan PNS di lingkungan Kementerian Pertahanan beserta anggota keluarganya. 2. Anggota Polri dan PNS di lingkungan Polri beserta anggota keluarganya. 3. Peserta ASKES yakni semua pegawai negeri sipil di Indonesia beserta anggota keluarganya. 4. Peserta JPK Jamsostek beserta anggota keluarganya. 5. Para penerima bantuan iuran atau PBI. Peserta di luar kelompok tadi yaitu pegawai swasta lainnya, pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja, dapat mendaftarkan diri di kantor BPJS Kesehatan terdekat baik secara perorangan maupun kelompok. Caranya, isi formulir registrasi, BPJS Kesehatan akan memberi Anda nomor virtual account. Lalu, lakukanlah pembayaran ke salah satu bank yaitu BNI 46 atau BRI atau Bank Mandiri dengan mempergunakan virtual account tersebut. Setelah membayar, serahkan bukti bayar ke kantor BPJS Kesehatan tempat mendaftar untuk mendapat kartu peserta JKN. Masyarakat miskin dan tidak mampu yang sudah terdaftar sebagai peserta penerima bantuan iuran atau PBI, iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Saat mendaftar ada 3 kategori iuran JKN yang bisa dipilih. Pertama, iuran Rp59.500 per orang per bulan untuk mendapat pelayanan di ruang perawatan rumah sakit kelas 1. Kedua, iuran Rp42.500 per orang per bulan untuk mendapat pelayanan di ruang perawatan rumah sakit kelas 2. Ketiga, iuran Rp25.500 per orang per bulan untuk mendapat pelayanan di ruang perawatan rumah sakit kelas 3. Untuk syarat pendaftaran, 1. Isi formulir pendaftaran yang tersedia di kantor BPJS Kesehatan. 2. Sertakan fotokopi bukti identitas bisa KTP, SIM atau paspor dan kartu keluarga.
Ketiga, pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar. Untuk sementara, kartu peserta Askes, Jam Kesmas, dan JPK Jam Sostek yang lama semua masih berlaku. Nah, mudah kan cara mendaftarnya? Apabila Anda merasa belum jelas soal jaminan kesehatan nasional, manfaatnya, cara mendaftarnya, carilah informasi lebih lanjut di situs www.jkn.kemkes.go.id atau telepon layanan Halo Kemkes di 500 567 atau Halo Askes di 500 400. Atau datangi kantor BPJS Kesehatan terdekat. Segeralah daftarkan diri dan keluarga Anda menjadi peserta JKN. Jangan tunda lagi, sebab sakit bisa datang kapan saja. Selanjutnya adalah jam persal. Jam persal merupakan jaminan persalinan, artinya jaminan pembiayaan yang digunakan untuk pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir yang pembiayaannya dijamin oleh pemerintah. Mengapa ada jam persal? Jam persal merupakan salah satu terobosan yang ditempuh pemerintah dalam usaha menurunkan angka kematian ibu. Dari 228 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007 menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015. Terobosan ini penting mengingat masih banyaknya ibu hamil yang belum memiliki jaminan pembiayaan untuk persalinannya. Dengan demikian, kendala penting yang dihadapi masyarakat untuk mengakses persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan dapat diatasi dengan program jam persal. Tidak hanya angka kematian ibu yang hendak diturunkan dengan jam persal, angka kematian bayi sehingga target MDGs tahun 2015 waktu itu diharapkan dapat tercapai. Ada 5 alasan khusus mengapa jam persal dilaksanakan. Pertama, untuk meningkatkan cakupan pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, dan pelayanan nifas oleh tenaga kesehatan. Meningkatkan cakupan pelayanan bayi baru lahir oleh tenaga kesehatan. Meningkatkan cakupan pelayanan KB pasca persalinan. Meningkatkan cakupan penanganan komplikasi ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir. Serta terselenggaranya pengelolaan keuangan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Siapa saja sasaran dari jam persal? Ada 4 sasaran subjek dalam pelaksanaan jam persal, yaitu ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas yang belum memiliki jaminan pembiayaan persalinan pasca melahirkan sampai 42 hari, serta bayi baru lahir, usia 0 sampai 28 hari. Diperkirakan jumlah ibu hamil mencapai 60% dari estimasi proyeksi jumlah persalinan atau sekitar 2,6 juta jiwa dari total estimasi kelahiran per tahun yang sebesar 4,8 juta jiwa. Jumlah itu berdasarkan estimasi kelahiran, yakni 1,05 angka kelahiran kasar dikalikan jumlah penduduk. Mereka ini bisa memanfaatkan pelayanan yang di seluruh jaringan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan rujukan tingkat lanjutan di kelas 3 yang sudah memiliki perjanjian kerjasama dengan tim pengelola jam kesmas dan POK di Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Pelayanan jam persal ini tidak hanya sebatas proses persalinan saja, tapi juga meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan postnatal care oleh tenaga kesehatan, termasuk pelayanan bayi baru lahir dan KB pasca persalinan. Kapan pelaksanaan jam persal? Jam persal mulai berlaku sejak 1 Januari 2011. Sedangkan untuk klaim dapat diajukan sepanjang memenuhi ketentuan yang diatur dalam Permenkes nomor 631 tahun 2011 tentang Juknis
atau petunjuk teknis jam persal yang meliputi dokumen klaim yang lengkap, pelayanan diberikan di fasilitas kesehatan yang telah ditentukan, klien tidak dijamin oleh pihak atau asuransi lain, telah diverifikasi oleh tim pengelola kabupaten atau kota. Selanjutnya, di mana saja mendapatkan pelayanan jam persal? Program jam persal dilaksanakan di seluruh wilayah negara Indonesia, terdiri dari 33 provinsi dengan jumlah kabupaten kota sebanyak 497. Pelayanan jam persal ini dapat di fasilitas kesehatan pemerintah seperti puskesmas dan jaringannya termasuk Poskesdes, Polindes, dan rumah sakit. Termasuk juga di fasilitas kesehatan swasta yang memiliki perjanjian kerjasama dengan tim pengelola yang meliputi dokter praktik swasta, klinik swasta, bidan praktek swasta, klinik bersalin, atau rumah sakit swasta. Ada 7 layanan yang diberikan pada tingkat lanjut untuk pelayanan yang ditanggung dalam program jam persal. Pemeriksaan rujukan kehamilan pada kehamilan risiko tinggi, penanggulangan rujukan pasca keguguran, penanganan kehamilan ektopik terganggu, persalinan dengan tindakan emergensi komprehensif, pelayanan nifas dengan tindakan emergensi komprehensif, pelayanan bayi baru lahir dengan tindakan emergensi komprehensif, dan pelayanan KB pasca persalinan. Layanan BPJS Kesehatan dari pemerintah didirikan untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat. Artinya, kalau ada warga yang sakit, biaya perawatannya bisa ditanggung menggunakan BPJS Kesehatan. Salah satu layanan BPJS Kesehatan adalah jaminan biaya persalinan. Bukan hanya persalinan normal, persalinan sesar pun juga dijamin. BPJS Kesehatan juga memberikan jaminan biaya pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan bayi baru lahir, dan pemeriksaan pasca persalinan. Jadi, Mams nggak perlu khawatir lagi dengan biaya persalinan. Layanan BPJS Kesehatan ini bisa meringankan beban biaya persalinan tersebut. Tapi sebelumnya, ada sejumlah cara dan syarat yang harus Mams penuhi terlebih dahulu jika ingin memperoleh jaminan melahirkan dari BPJS Kesehatan. Yang jelas, Mams tentunya sudah harus menjadi peserta BPJS aktif dan rutin membayar iuran kepesertaannya setiap bulan. Syarat dan prosedur BPJS Kesehatan untuk persalinan. Pertama, Mams harus datang ke FKTP atau Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang tertera di kartu peserta BPJS Kesehatan Mams. Yang termasuk fasilitas kesehatan atau fasilitas kesehatan tingkat 1 BPJS Kesehatan ini mencakup puskesmas, klinik, atau dokter umum. Setelah sampai di fasilitas kesehatan tingkat 1, Mams perlu mendaftarkan diri. Saat mendaftarkan diri, petugas yang melayani akan meminta sejumlah dokumen kepada Mams, yaitu KTP asli dan fotokopi, kartu BPJS asli dan fotokopi, kartu keluarga asli dan fotokopi, serta buku kesehatan ibu dan anak. Jadi, Mams perlu mempersiapkan dokumen-dokumen tersebut sebelum pergi ke fasilitas kesehatan tingkat 1. Setelah proses pendaftaran selesai, Mams akan langsung menerima layanan medis. Jika Mams melahirkan secara normal tanpa ada gangguan, maka Mams bisa melahirkan di fasilitas kesehatan tingkat 1 tersebut. Mams nggak perlu khawatir, karena puskesmas atau klinik fasilitas kesehatan tingkat 1 umumnya memiliki tenaga khusus untuk prosedur persalinan. Tapi kalau ternyata Mams memiliki kehamilan berisiko tinggi ataupun ada kondisi yang mengharuskan Mams untuk melahirkan secara sesar, maka Mams akan diberikan surat rujukan untuk melahirkan di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, yaitu rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Untuk bisa memperoleh jaminan persalinan sesar di fasilitas kesehatan lanjutan atau rumah sakit, Mams harus punya surat rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat 1. Dan keputusan rujukan ke fasilitas kesehatan lanjutan harus berasal dari saran dokter atau bidan yang menangani Mams di fasilitas kesehatan tingkat 1. Jika Mams sudah menerima surat rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat 1,
Mams bisa langsung ke fasilitas kesehatan lanjutan yang tertera di surat rujukan. Biasanya, fasilitas kesehatan lanjutan yang dipilih adalah yang terdekat. Sesampainya di fasilitas kesehatan lanjutan, Mams perlu mendaftarkan diri lagi dengan membawa serta dokumen-dokumen yang telah disebutkan di atas, beserta surat rujukan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan tingkat 1. Jika semua syarat dan prosedur dipenuhi dengan lengkap, maka Mams akan dengan mudah dan cepat langsung mendapatkan layanan medis di fasilitas kesehatan di bawah jaminan BPJS Kesehatan. Lalu bagaimana jika Mams mengalami kondisi gawat darurat yang berbahaya dan membutuhkan penanganan medis secara cepat? Berdasarkan keterangan BPJS Kesehatan, ibu hamil yang mengalami kondisi gawat darurat bisa langsung ke fasilitas kesehatan lanjutan dan menerima penjaminan persalinan. Yang dimaksud kondisi gawat darurat adalah perdarahan, kejang kehamilan, ketuban pecah dini, gawat janin, dan kondisi lain yang mengancam jiwa ibu beserta bayinya. Ini artinya, jika memiliki kondisi gawat darurat, Mams bisa langsung ke rumah sakit tanpa harus membawa surat rujukan. Bagaimana Mams penjelasan tentang prosedur melahirkan menggunakan BPJS Kesehatan tadi? Sudah cukup jelas kan? Jika Mams punya pertanyaan ataupun pengalaman seputar penggunaan BPJS Kesehatan untuk prosedur melahirkan, tulis di kolom komentar ya. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan maupun saran komentar bisa dicantumkan di kolom komentar. Jangan lupa sertakan identitas Anda.